Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama saya Dimas Kusuma atau gampangnya dipanggil Mr. Diku. Ya, hari ini materi yang akan kita bahas adalah tips menjawab soal TOEFL untuk yang reading section. Utamanya materinya sih lebih kepada yang main idea ya, atau gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, hampir semua jenis tes TOEFL menggunakan model soal multiple choice yang menanyakan tentang gagasan utama atau main idea bacaan. Pertanyaan ini dapat muncul dalam berbagai variasi kata. Sekalipun dengan maksud yang sama, bacaan dalam tes TOEFL biasanya ditulis dengan cara tradisional, sehingga memudahkan Anda menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Tips dan trik menjawab soal TOEFL reading gagasan utama ini, jawabannya biasanya termuat di awal paragraf. Jika bacaan hanya terdiri dari satu paragraf, Anda harus mempelajari bagian awal dari bagian tersebut untuk menentukan gagasan utamanya. Oke, kita bahas juga sekarang. Kita masuk ke gagasan pokok atau main idea. Mungkin pertanyaannya begini, apakah itu gagasan pokok? Oke, yang pertama di sini ada gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Biasanya gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang ada pada awal dan simpulan paragraf. Tapi ada juga paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal dan di simpulan sekaligus, ya. Yang kedua, gagasan pokok atau ide pokok atau pokok pikiran, yakni inti pembahasan dalam sebuah pernyataan kalimat. Gagasan pokok juga sanggup berarti hal yang mampu disampaikan oleh penulis. Kalimat yang terkandung gagasan pokok disebut dengan kalimat utama atau juga kalimat topik. Nah, membahas sebuah perbedaan antara gagasan intelligence, kecerdasan, dan reasoning, penalaran. Dalam pandangan hidup John Dewey, maka kemungkinan inilah topiknya. Cepat periksa bagian dari kalimat dalam bacaan ini untuk memastikan bahwa topik yang dibicarakan adalah fakta perbedaan antara intelligence dan reasoning. Kemudian periksa setiap pilihan jawaban untuk menentukan manakah yang paling sesuai. Kalau jawabannya A, hanya menyebutkan intelligence aja, sehingga ia bukan topiknya. Ya. Yang kedua, kalau jawabannya B, menyebutkan perbedaan yang John Dewey buat, tetapi tidak mengatakan secara khusus apa jenis perbedaannya. Yang C, hanya untuk menyebutkan penalaran reasoning dan tidak lengkap. Nah, karena itu jawaban yang paling benar adalah D. Gagasan how intelligence differs from reasoning. Bagaimana kecerdasan berbeda dengan penalaran. Berasal dari kalimat pertama pada bacaan itu. Ya, yang menyebutkan a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Ya. Jadi isinya adalah D. Oke. Ini agak-agak berantakan ya, sorry ini. Saya kopas jadi berantakan nih ya. The opposite process of denitrification. Nah, yang ini ya, yang paragraf kedua ya. Gimana tuh saya? Dibahas dalam
dibahas dalam paragraf kedua. Nah, sekarang yang C. Jawaban C juga tidak benar karena kembalinya nitrogen ke udara adalah proses denitrifikasi. Ya. Lihat kalimat in this gaseous form the nitrogen returns to the atmosphere. Dan ini dibahas dalam paragraf kedua saja. Sedangkan jawaban D juga tidak benar, ya. Karena pengaruh nitrogen pada tanaman hidup tidak dibahas dalam bagian ini. Untuk itu, jawaban yang paling tepat atas pertanyaan ini adalah jawaban B. B ya. Dua proses nitrogen yaitu fixation nitrogen yang dibahas dalam paragraf pertama dan denitrification yang dibahas dalam paragraf kedua. Jadi dua-duanya dimix di situ. Jadi jawaban paling betul adalah B ya, two nitrogen processes ya. Rumus jawaban tips trik pertama ya. Pertama, kita harus tahu biasanya yang ditanyain yang jenisnya main idea ini model-model pertanyaan seperti ini ya. Yang pertama ada what is the topic of the passage. Yang kedua what is the subject of the passage. What is the main idea of the passage. What is the author's main point in the passage. With what is the author primarily concern. Which of the following would be the best title. Ini semua pertanyaan sebetulnya mengerucut ke main idea. Jadi semua pertanyaan yang jenisnya seperti ini mengerucut kepada main idea. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung nih. Ya kalau udah ada model pertanyaan seperti ini pasti yang ditanyain main idenya gitu ya. Nah, cara mencari jawabannya adalah jawaban untuk pertanyaan ini secara umum dapat ditemukan di bagian pertama tiap paragraf ya, seperti yang tadi saya sudah contohkan dengan soal-soal yang tadi. Sebetulnya nah, kalau misalkan kayak tadi ya, ada yang cuma satu paragraf itu kan gampang ya. Berarti cuman di kalimat pertama di paragraf itu ya. Tapi kalau misalnya ada 2-3 paragraf berarti nanti tiap paragrafnya ya itu kalian bisa lihat kalimat-kalimat pertamanya ya. Cara menjawab pertanyaannya, nah ini yang tadi saya bilang, baca baris pertama dalam masing-masing paragraf, itu tips yang pertama. Yang kedua, cari sebuah tema atau gagasan umum dalam baris pertama. Ketiga, lihat sekilas bacaan untuk mengecek apakah Anda benar-benar telah menemukan topik atau gagasan pokok. Ya. Dan yang keempat adalah eliminasi keberadaan jawaban-jawaban yang tidak sesuai dan pilih jawaban terbaik dari pilihan yang tersisa. Tentu poin yang keempat ini kalau misalnya 4 opsi pilihan itu kelihatannya mirip-mirip semua gitu. Nah, kita harus teliti dengan cara dieliminasi satu-satu. Yang mana yang lebih nyambung, yang mana yang lebih nggak nyambung. Gitu ya. Segitu aja dari saya. Semoga tips dan trik ini dapat membantu kawan-kawan dalam mempersiapkan diri menjelang tes TOEFL. Terima kasih. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.